Come on. Ibu dengar kamu kemarin ditegur oleh Miss Ani karena tertidur di dalam kelas. Apakah betul? Iya betul Bu. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Iya Bu. Semalamnya saya begadang karena mengerjakan tugas biologi. Sebab kemarin adalah deadline tugas yang diberikan oleh Bu Santi. Ya. Karena saya begadang dan saya mengantuk, jadi saya tertidur ketika pelajaran Miss Ani. Saya kira tugasnya tidak akan langsung dikumpulkan dan dibahas pada saat itu juga. Jadi saya tidur dan tidak mengerjakan. Oh ya, terus? Ketika saya ke depan, saya tidak bisa karena saya belum mengerjakan. Akhirnya Miss Ani marah dan menyuruh saya keluar kelas. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kejadian itu terjadi? Saya merasa malu Bu karena saya ditertawakan oleh teman-teman saya. Dan saya juga merasa bersalah karena saya tertidur di kelas. Ya, kamu malu itu adalah hal yang wajar. Kemudian tertidur mengantuk itu adalah hal yang manusiawi, ya. Tapi kamu tahu bahwa tertidur di dalam kelas tidak mengerjakan tugas itu adalah hal yang keliru. Itu sudah baik, ya Randi. Ya Bu, saya menyadari kalau tertidur di kelas ketika saat ada pelajaran itu hal yang tidak baik. Apalagi saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Miss Ani. Lalu kira-kira apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar dari perbuatanmu, Randi? Sepertinya saling menghargai dan tanggung jawab Bu. Ya, baik sekali. Nah, kamu sudah tahu apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Lalu bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya akan menghadap Miss Ani dan saya akan meminta maaf dengan tulus. Ya, bagus sekali Randi. Ibu sangat menghargai itu. Kamu bisa menceritakan apa yang sudah terjadi dan alasan kamu kenapa kamu sampai tertidur di dalam kelas kepada Miss Ani. Namun, apa yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahanmu kepada Miss Ani? Apa ya Bu? Oh iya, kan saya juga akan mengumpulkan tugas yang belum saya kerjakan tadi. Lalu kedepannya saya tidak akan lagi menunda-nunda tugas agar saya tidak begadang ketika mengerjakan tugas saya. Baik sekali Randi, kamu harus bisa mengatur waktu kamu agar tidak terjadi hal seperti ini lagi ya. Iya Bu. Ya, baik kalau begitu kamu boleh kembali ke kelas. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Perasaan saya senang ketika melakukan praktek segitiga restitusi karena saya menjadi berani untuk menceritakan apa yang saya lakukan. Saya lebih terbuka terhadap guru dan saya tidak merasa disalahkan oleh guru saya. Terima kasih. Masuk. Waalaikumsalam. Abimah, Zahra, sok masuk dulu. Zahra, Ibu mendapat laporan jika kalian bertengkar ketika latihan drama P5. Bisa diceritakan kejadiannya seperti apa? Siapa yang mau bercerita terlebih dahulu?
Saya kesal Bu karena Fatima tidak mengikuti latihan drama. Padahal waktu gelar karya sebentar lagi. Fatima juga sudah berkomitmen untuk berlatih bersama-sama. Kalau memang tidak sanggup, mengapa tidak mengundurkan diri saja daripada merusak cerita yang sudah dibuat oleh kami semua? Ya, Zahra pasti kesal ya karena Fatima tidak bisa berkomitmen pada tugasnya. Zahra juga punya tanggung jawab kan kepada keberhasilan kegiatan pagelaran P5 di kelas, betul. Betul Bu, saya takut kelas kita tidak maksimal dalam menampilkan dramanya karena kurangnya latihan. Hmm. Lalu Fatima bagaimana? Kenapa tidak mengikuti latihan? Bisa diceritakan pada Ibu? Ya Bu, bukan karena saya tidak mau latihan Bu, tapi jadwal latihan sepulang sekolah seringkali bentrok dengan jadwal latihan ekskul saya. Kalau saya tidak hadir, pasti saya dimarahi oleh kakak tingkat saya. Saya juga kesal Bu kepada Zahra, menegur saya sambil marah-marah di depan teman-teman. Saya akan jadi malu dan akhirnya marah, lalu saya merobek buku skenario yang Zahra buat. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan apakah tepat atau justru malah menambah masalah? Tidak Bu, saya meminta maaf kepada Fatima karena sudah menegur di depan teman-teman dengan nada tinggi. Saya juga salah Bu karena tidak mengikuti latihan dan saya sudah merusak buku skenario yang sudah dibuat Zahra. Lalu apa keyakinan kelas yang sudah kalian langgar? Saling menghargai Bu dan berbicara sopan antar sesama. Tanggung jawab tugas yang akan diberikan Bu. Betul sekali. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Zahra karena jarang latihan. Saya juga akan print ulang skenario yang sudah dibuat Zahra. Baik, bagaimana Zahra? Apakah yang dilakukan Fatima bisa membuatmu nyaman? Iya Bu, saya juga meminta maaf kepada Fatima karena sudah berbicara kasar dan menegur di depan teman-teman. Tapi saya juga ingin komitmen Fatima ditepati. Baik, nah bagaimana jika sekarang kalian mendiskusikan kembali jadwal latihan yang dibuat Zahra agar tidak bentrok dengan jadwal latihan Fatima? Baik Bu, saya akan membuat jadwal latihan lagi dan menyesuaikan dengan waktu yang Fatima punya agar tidak bentrok dengan ekstrakurikulernya. Baik Zahra, bagaimana Fatima? Apakah solusi ini dapat membuatmu lebih nyaman? Ya Bu, nanti saya akan sampaikan jadwal latihan ekskul saya kepada Zahra. Saya juga akan meminta izin dengan baik-baik kepada kakak tingkat saya jika memang sangat diperlukan dan mendesak. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sekarang kalian boleh saling berjabat tangan dan meminta maaf. Alhamdulillah ya. Sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Makasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya senang ketika melakukan praktek segitiga restitusi dan juga nyaman. Jika memakai metode segitiga restitusi, saya jadi lebih leluasa mengakui kesalahan dan tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ketimbang dimarahi di depan umum, saya merasa dihukum. Terima kasih. Perasaannya saya senang saat melakukan praktik segitiga restitusi karena saya bisa tahu kesalahan sendiri dan bisa mengakui kesalahannya dan menceritakan kejadiannya juga. Saya jadi terbuka untuk menjelaskan kepada guru dan tidak terasa dihukum dan dimarahi. Terima kasih.